Kasus yang menjerat Peggy Setiawan, seorang DPO yang kini telah ditangkap oleh Polda Jabar mendapatkan perhatian dari Deddy Mulyadi. Pada Jumat kemarin, Deddy pun mendatangi ibunda Peggy bernama Kartini untuk mendengar langsung cerita anaknya yang disebut-sebut korban salah tangkap. Diketahui Peggy kala peristiwa pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016, ia berada di Bandung untuk bekerja. Untuk lebih lengkapnya terkait berita ini, kita telah terhubung bersama rekan Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Eki, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Ya, baik Justina. Selamat siang Tribuners, dimanapun Anda berada ya. Saya akan kembali melaporkan perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu yang kembali menjadi sorotan publik setelah kisahnya diangkat ke layar lebar dan telah ditonton jutaan masyarakat di Indonesia. Nah, setelah baru-baru ini salah satu DPO kasus Vina tertangkap atas nama Peggy Setiawan alias Peron, publik kembali dibuat bingung lantaran ibunya Peggy bernama Kartini muncul dan menyatakan anaknya tidak bersalah. Dalam pernyataannya didampingi kuasa hukumnya, Kartini mengatakan bahwa saat peristiwa tahun 2016 lalu terjadi, anaknya sedang berada di Bandung untuk bekerja. Anaknya Peggy atau Peggy sudah sejak bulan Juli berada di Bandung dan baru pulang pada bulan Desembernya pada 2016 lalu. Sehingga ketika bulan Agustus 2016 terjadi peristiwa itu, Peggy disebut tidak ada di Cirebon. Nah, selain itu, Kartini juga sudah mendengar langsung dari mulut Peggy bahwa anaknya tidak bersalah. Pertemuan itu terjadi tak lama Peggy ditangkap oleh Kepolisian Polda Jabar pada Selasa malam kemarin. Didampingi kuasa hukumnya, anak ibu itu bertemu dan sekali lagi Peggy menyatakan dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Kasus yang makin terbilang rumit ini pun mendapat perhatian dari mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi. Pada Jumat kemarin, Deddy mendatangi langsung Ibunda Peggy di rumah kuasa hukumnya, masih di wilayah Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, di mana keluarga Peggy tinggal. Nah, dalam pertemuan itu, Deddy banyak mendengar cerita langsung dari ibunya Peggy, mulai dari kronologi keberadaan Peggy saat kejadian, keseharian Peggy, hingga harapan ibunya Peggy terhadap anaknya. Meski tidak secara gamblang kedatangannya ke Cirebon untuk mendukung kasus yang menimpa keluarga Peggy, Deddy menyebut mendorong kasus ini ditangani secara terbuka, adil, dan transparan. Nah, sebelum bertemu keluarga Peggy, Deddy juga telah menyambangi keluarga Vina maupun keluarga terpidana lainnya. Nah, ada yang menarik ya, Tribuners, bahwa Ibunda Peggy juga menyebut selama ini Peggy dikenal bukan dengan nama panggilan Perong seperti nama DPO yang selama ini dipublis. Justru di mata saudara-saudaranya, Peggy dikenal memiliki nama panggilan Pegot. Hal itu juga yang membuat Ibunda Peggy makin yakin sejatinya Peggy bukan pelaku seperti yang dituduhkan. Sehingga ia berharap Peggy bisa bebas dan kembali membantu keluarganya dengan bekerja untuk menghidupi ketiga adik dan ibunya. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih atas update yang Anda laporkan, rekan Eki Yulianto, wartawan Tribun Cirebon. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan lapangan kami bersama Deddy Mulyadi, politikus, dan Ibunda Peggy Kartini. Setelah ini bergulir, saya mencoba untuk bertemu dengan semua. Saya bertemu dengan pengacaranya para terpidana ya. Sudah bertemu Bu Titin, kemudian kemarin bertemu dengan pengacara dan keluarganya Vina. Hari ini saya bertemu dengan ibunya dari Peggy, bukan Egi, Peggy. Dan dari sini saya punya harapan yang besar bahwa pengungkapan kasus ini agar dilakukan secara terbuka, sehingga publik bisa melihat kasus posisi yang sebenarnya dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan keadilan. Dan saya barusan sudah bertemu dengan ibunya
Peggy, ya air mata saya juga keluar ya, karena itu saya tuh kalau bertemu seorang ibu tuh, apalagi ibu yang mengalami kesusahan, hati saya tidak pernah bisa dibohongi bahwa saya sedih. Semoga kasus ini segera bisa selesai, publik bisa melihat mana yang benar dan mana yang salah, dan saya percaya betul bahwa kepolisian bisa bekerja secara profesional. Ya saya kan nanya, kan ibu kan seorang ibu nanya sama anak ya, sambil saya peluk. Kapan itu Bu? Tadi waktu saya di Polda, saya mau pulang juga saya gitu. Ya saya mau pulang juga. Nang sabar, ini ujian kamu ya melakukan enggak mah, demi Allah demi Rasulullah. Saya itu niat mencari nafkah buat adik-adik saya, ngapain saya ikutan kayak gitu. Ya udah mah, ini sih Peggy lagi dikasusin begini. Ini tuh setelah mama pulang barangkali Peggy nggak ada umur, ya udah Peggy minta maaf sama mama sama bapak. Barangkali Peggy nggak ada umur, nggak ketemu lagi sama mama, udah Peggy minta maaf. Peggy biarin lah mah jadi tumbal orang penting, orang pejabat. Peggy kan tidak melakukan apa-apa. Seandainya Peggy mati juga Peggy mati syahid. Pas saya kan hati saya seperti seorang ibu ya, jangan gitu Nang. Insya Allah itu maha tahu. Nanti kamu akan bebas, entah kapan, yang penting kamu sabar. Kalau iya kamu tidak melakukan hal seperti itu, biar kamu dicecer suruh ngaku, otomatis omongan kamu tetap tidak, walaupun kamu sampai bonyok ataupun sampai mati. Saya omong kayak gitu, saya mau pulang. Udah mama pulang dulu, mama nggak bisa dampingin setiap saat soalnya jauh. Jakarta. Ini Bandung sama Cirebon jauh, jadi mama nggak bisa bolak-balik. Ya udah sabar. Jadi saya pulang lah sudah. Kelas 6, mulai kelas 6 SD tuh Peggy sudah ditinggal sama bapaknya. Bapaknya nikah lagi sama orang Bandung. Nah, oke lanjut Bu. Itu Peggy masih sekolah. Nah, udah lulus sekolah SMP, aku minta sekolah SMP. Ya udah terbuka aja, Cung. Mama nggak punya uang, ya udah. Itu pun sekolah terbuka pun waktunya kalau ujian aja berangkat, setiap harinya kerja bangunan. Nah kalau nanti kan gurunya Peggy ada ujian, kamu nggak usah kerja, nanti gurunya WA, nanti Peggy berangkat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.